Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Pembangunan dengan saya Ajeng Novela Winda Prawesti bersama rekan saya Mas Agus Ahmad Rafli Safari dan juga Oktariana Rusli akan menjelaskan terkait materi pembangunan keuangan yang terdiri dari submateri shallow finance dan deep finance, tingkat bunga real dan pertumbuhan ekonomi dan pasar-pasar kredit informal. Di sini saya akan menjelaskan terkait submateri shallow finance dan deep finance. Yang pertama, konsep financial depending. Pengertian dari financial depending atau pendalaman keuangan itu sendiri merupakan rasio dalam bentuk aset keuangan suatu negara terhadap produk domestik bruto. Semakin besar rasio, maka semakin dalam pula sektor keuangan di suatu negara. Sehingga dapat dikatakan pula semakin besar rasio yang ditunjukkan, maka semakin efisien pula sistem keuangan dalam mengalokasikan dan memobilisasi dana guna mempercepat pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, indikator financial depending. Keberadaan sektor keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator dalam perkembangannya. Dalam hal ini, terdapat beberapa pandangan mengenai indikator untuk mengetahui perkembangan financial depending atau perkembangan sektor keuangan di suatu negara. Di antaranya, ukuran kuantitatif, ukuran struktural, harga sektor keuangan, skala produk, dan biaya transaksi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi financial depending. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi financial depending adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh nilai tukar mata uang terhadap financial depending. Naik turunnya nilai tukar mata uang pada dasarnya dipengaruhi oleh banyak faktor sesuai dengan sistem yang dianutnya. Yang kedua, pengaruh pendapatan nasional terhadap financial depending. Semakin tinggi pendapatan menunjukkan semakin besarnya insentif yang diterima masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pengaruh tingkat bunga terhadap financial depending. Berkaitan dengan peranan tingkat bunga terhadap pendalaman keuangan atau financial depending, suatu teori yang dijadikan dasar bagi pengambilan kebijakan di sektor keuangan di negara yang sedang berkembang. Halo semuanya, saya Mas Agus Ahmad Rafli Safari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tingkat bunga real dan pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu pengertian tingkat bunga real. Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para perilaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku. Tingkat suku bunga real adalah tingkat suku bunga yang telah disesuaikan untuk menghilangkan dampak inflasi. Setelah disesuaikan, ini mencerminkan biaya dana real bagi peminjam dan hasil real bagi pemberi pinjaman atau investor. Tingkat bunga real mencerminkan tingkat preferensi waktu terhadap barang-barang saat ini dibandingkan barang-barang di masa depan. Untuk investasi, tingkat bunga real dihitung sebagai selisih antara tingkat bunga nominal dan tingkat inflasi. Maka dari itu rumusnya yaitu suku bunga real sama dengan suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi yang diharapkan atau aktual. Jika dilihat tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga nominal, kemungkinan besar tingkat bunga real negatif. Suku bunga real negatif menunjukkan hilangnya daya beli kepala sekolah. Jika tingkat inflasi lebih tinggi dari tingkat bunga nominal, kemungkinan besar tingkat bunga real negatif. Suku bunga real negatif menunjukkan hilangnya daya beli. Jadi, jika Anda memiliki tabungan di rekening dengan tingkat bunga real negatif, dolar tersebut akan membeli Anda lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya yaitu pengaruh tingkat suku bunga real. Suku bunga real mempengaruhi daya beli Anda. Sebagai contoh sederhananya, katakanlah Anda mempertimbangkan untuk membeli produk seharga 103 dolar. Anda hanya memiliki 100 dolar. Lalu Anda memutuskan untuk memasukkan uang itu ke rekening yang membayar bunga sederhana sebesar 3 dolar selama 1 tahun.
sehingga pada akhir tahun Anda akan memiliki 103 dolar. Namun inflasi sebesar 5%, sehingga pada akhir tahun harga produk tersebut adalah 105%. Dengan kenaikan harga tersebut, Anda tidak dapat mempunyai cukup uang untuk membelinya karena saat membuat rencana tabungan, Anda hanya mempertimbangkan nominalnya dan bukan tingkat bunga real. Nilai uang Anda sebenarnya menurun selama periode Anda menyimpannya di rekening. Jika tingkat bunga real positif, itu berarti Anda memiliki lebih banyak daya beli di masa depan. Jika Anda mulai menabung hari ini, sebaliknya jika tabungan bunga real negatif, menabung hari ini untuk membeli produk yang sama di kemudian hari tidak akan mungkin dilakukan karena daya beli Anda akan berkurang. Kemungkinan suku bunga real negatif dalam kondisi inflasi menyebabkan pembeli lebih memilih membeli barang hari ini daripada menunggu untuk melakukan pembelian. Hal ini biasanya disebut sebagai teori kepentingan preferensi waktu. Yang selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana masyarakat suatu negara atau wilayah mengalami peningkatan pendapatan yang dapat disebabkan oleh kenaikan produksi barang dan jasa. Pengembangan kualitas produksi berikut umumnya disebabkan oleh semakin majunya teknologi, adanya investasi pada bisnis yang efisien, serta eskalasi minat konsumen pada tren tertentu. Selain itu, definisi lain dari pertumbuhan ekonomi adalah produser transfigurasi finansial yang identik dengan sumber daya alam, jumlah komoditas, dan kondisi keuangan suatu negara. Situasi yang mana bisa disebut sebagai pertumbuhan ekonomi adalah jumlah pengangguran tercatat lebih sedikit daripada pekerja dan berkurangnya masyarakat dalam garis kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, salah satu manfaat yang dirasakan pemerintah ketika terjadi pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan dan pemerataan infrastruktur masyarakat dapat dilakukan secara cepat karena pendapatan per kapita sudah melonjak. Selain itu, bagi pengusaha, pertumbuhan ekonomi adalah langkah awal untuk merencanakan ekspansi bisnis dan pengembangan sumber daya secara berkelanjutan di masa depan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terkait dengan itu, agar lebih memahami asas saja faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu terdiri dari yang pertama, sumber daya manusia. Sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, alasannya adalah elemen tersebut dapat memperbaiki atau justru menyengsarakan kemampuan dagang suatu negara. Apabila kualitas SDM menurun secara drastis, maka kejadian selanjutnya adalah jumlah pengangguran melonjak dengan cepat. Terjadi kebangkrutan bisnis, lalu tingkat kemiskinan akan jauh lebih memprihatinkan. Yang kedua yaitu sumber daya alam yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Permintaan sumber daya alam dalam bentuk ekspor sangat berdampak pada kondisi keuangan negara. Terkait hal ini, perlu dipahami bahwa jumlah kekayaan SDA harus berjalan beriringan dengan peningkatan SDM. Yang ketiga ialah kemajuan iptek sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Perkembangan teknologi dan pendidikan perlu digencarkan sehingga produksi barang atau jasa menjadi lebih efisien. Yang keempat adalah tingkat inflasi dan suku bunga. Selanjutnya, aspek yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi adalah tingkat inflasi. Apabila terjadi kenaikan harga bahan baku, maka hampir secara otomatis akan terjadinya peningkatan jumlah kebutuhan operasional perusahaan. Keadaan ini tentu saja akan berdampak pada gaji karyawan dan yang paling penting menimbulkan hambatan bagi perusahaan. Yang kelima, tenaga manajerial dan organisasi produksi. Poin lain yang penting bagi pertumbuhan ekonomi adalah metode implementasi organisasi produksi yang ketat kaitannya dengan tenaga manajerial. Dalam hal ini, penggunaan aspek produksi perlu ditinjau sehingga prospek pertumbuhan ekonomi di masa mendatang dapat direalisasikan. Yang keenam adalah aspek sosial budaya.
berjalan secara beriringan pertumbuhan ekonomi dan bidang sosial budaya saling mempengaruhi perkembangannya. Lalu selanjutnya adalah hubungan suku bunga real dan pertumbuhan ekonomi. Suku bunga real dinamakan demikian karena tidak seperti suku bunga nominal. Suku bunga real memperhitungkan inflasi agar investor dapat mengukur daya beli mereka dengan lebih akurat. Setelah mereka menembus posisi mereka, jika obligasi majemuk tahunan mencantumkan imbal balik nominal sebesar 6% dan tingkat inflasi 4%, maka tingkat bunga real sebenarnya hanya 2%. Suku bunga real sangat penting untuk membuat keputusan keuangan yang tepat, terutama dalam konteks investasi dan pinjaman. Ketika menilai peluang investasi atau mengevaluasi biaya pinjaman, penting untuk mempertimbangkan tingkat bunga real untuk memahami dampak ekonomi sebenarnya dan bagaimana inflasi dapat mempengaruhi laba atas investasi atau biaya pinjaman yang sebenarnya. Demikian dari saya, kembali ke moderator. Baik, saya Oktariana Rusi akan membahas mengenai pasar-pasar kredit informal. Pasar kredit informal merupakan suatu sistem atau jaringan yang melibatkan pemberian pinjaman dan pinjaman uang di luar institusi keuangan resmi seperti bank atau lembaga kredit. Pasar-pasar kredit informal ini juga seringkali digunakan oleh suatu individu atau bisnis yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan suatu pinjaman dari lembaga keuangan formal. Adapun transaksi ini seringkali didasarkan pada hubungan pribadi, percaya-mempercayai atau jaringan sosial seperti pemberian pinjaman antar teman, kerabat, pinjaman uang dari rentenir atau lembaga keuangan non-bank yang tidak diatur secara ketat. Namun pasar